ya seperti kita itu kan datang sini kemungkinan besar sebagai pelopor untuk orang-orang datang lagi. Di Kota Tegal tuh ada ini karena sejarah, latar belakang sejarahnya. Kalau yang biasa-biasa ya nggak akan peduli. Hanya orang yang mencintai sejarah bangsanya yang akan mencari tahu. Bisa dibayangkan Ibu di masanya makam-makam ini nggak mungkin kayak begini ya? Oh tidak. Tidak. Oh, Itu memang ini makam Belanda semua. Merupakan Belanda. Makam Belanda. Oh dulu? Ya. Makam saya bukan. Oh. Namanya aja makam Kerkop. Kerkop itu. Dulu ini semua gitu? Dulu itu sepanjang sebelah sana itu makam Belanda semua. Ya. Hilang. Hilang. Kerkop itu kan artinya Bu bunga gereja. Bunga gereja. Kerkop. Berarti bukan pemakaman umum kayak untuk orang-orang Bukan, dulu Kristen memang gitu ya? dia makam Belanda. Tapi biasanya dilanjutin karena Ya. udah ada makam, dilanjutin tanpa melihat. preservasi yang kayak kata-kata kan gitu, Pandu di Bandung, Ya. Lewi Gajah di Kober di Cimahi. Cuman kan kalau itu mah dipertahankan yang lamanya. Iya. Di masa lalu di tempat ini ada keindahan dari sebuah makam Belanda. Ya dibersihkan lah. Saat itu gitu. Tapi ini nggak boleh lagi diganggu gugat. Biar ini menjadi situs sejarah di Kota Tegal. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lah ya. Ya itu kan nanti kita foto, Mas. Kita foto, kita upload. Betul, viralkan. Kita dipiralkan bahwa di Tegal ini ada bangunan kolonial, termasuk bangunan kolonial ini ya. Makam kolonial. Kita kan melihatnya sejarah Belanda itu, Mas. Bukan kita cinta Belanda, bukan. Tapi kita melihat bahwa pernah terjadi sesuatu dengan Belanda jauh, jejaknya panjang sampai ke zaman Raja Amangkurat tuh. Ya. Jadi jangan merasa minder dengan Tegal ini. Tegal mempunyai latar belakang sejarah yang hebat juga. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang menikmati hasil dari kemerdekaan itu harusnya bangga ya, terutama warga Kota Tegal, bahwa di sini terdapat bukti-bukti sejarah yang hampir punah sahabat semua, berupa makam-makam Belanda yang notabene adalah penjajah. Namun mereka-mereka yang dimakamkan di sini, insya Allah mereka adalah yang pro kemerdekaan karena hati nurani mereka itu berbicara tentang kasih sayang sesama manusia sahabat semua. Jadi peradaban-peradaban orang-orang Belanda yang ada di Indonesia ini yang terutama dimakamkan di sini adalah pro kemerdekaan. Dan di sini juga ada makam Jos Johan van de Poel. Beliau ini adalah sahabat dari Douwe Dekker, Tiga Serangkai dan Budi Utomo yang akhirnya terciptalah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan ini adalah penggiat-penggiat sejarah dari luar kota ya, dari Bandung dan Jakarta yang jauh-jauh datang ke sini hanya ingin melihat tempat ini secara dekat gitu ya, karena ini adalah bukti sejarah yang otentik. Dan di sini juga ada Bang Jack ya dari Tegal History dan dari Melak-Melaku Sejarah hadir di sini juga. Kita akan bertanya coba ya. Selamat sore Bang. Dari mana Bang? Ini dari temennya ini. Oh, dari Om. Dari mana Om? Halo Mas, dari Sahabat Heritage Indonesia. Oh, gitu ya. Yang markasnya di Bandung. Oh, markasnya di Bandung. Lupa ketua kita Kang Heri. Oh, gitu ya. Silakan kalau mau nanya. Iya. Iya, iya, iya. Kang Dari Sarkup Indonesia. Oh, siap. Iya. Halo Kang. Selamat sore. Ya, selamat sore Mas. Naik bis ya tadi ya? Iya, Dari Bandung? betul. Oh, nginep di sini berarti ini malam. Ya, kita nginep di Hotel Alexander. Oh, gitu. Karena masih banyak tempat yang harus kami datangi. Oh, gitu. Sesungguhnya banyak peninggalan sejarah di Kota Tegal yang harus dijaga, dipertahankan. Mungkin makam-makam ini akan menjadi sebuah situs, Ya. tapi ya intinya tidak boleh dirubah, Gitu. hanya dibersihkan saja. Ya, Jadi ini seperti jadi sebuah situs, gitu. tidak Ya. boleh di itu lagi. Ya. Kuburannya udah rusak. Iya, udah rusak semua Ya, ini di sini. Tapi kita Kondisinya seperti ini. punya peninggalan sejarah yang sangat artistik ya, bangunan-bangunan makam-makam Belanda ini. Masih asli semua di sini. Ya, betul, betul. Ya, biarlah sejarah yang bercerita bahwa di sini di Tegal, di Kota Tegal ini pernah ada sebuah makam yang sangat indah. Cuman sayang
dirusak. Dirusak ya. Dirusak ya. Peradaban orang-orang Belanda saat itu gitu ya Bang ya. Iya, ada di Mungkin sini. juga atau mungkin dijarah juga bisa aja. Oh gitu Karena ya. kan marmernya bagus. Iya. Biasanya yang dicokelinnya marmer. Mm-mm. Nah itu marmer. Untuk harapan kedepannya untuk makam Belanda Kerkhof Tegal ini gimana Bang? Menurut Abang? Dijadikan objek wisata. Cagar budaya gitu ya? Ya, itu salah satunya harus dijaga ya, jadi cagar budaya supaya tangan-tangan jahil itu tidak bisa merusak lagi. Iya betul. Nah, sekali. seperti ini udah aja, biarin aja. Iya. Kita harus Apa adanya aja gitu apa ya? adanya, tapi dibersihkan gitu, dibersihkan. Mm-mm. Supaya orang-orang datang ke sini atau wisatawan Mm-mm. yang mencintai sejarah Mm-mm. itu akan nyaman gitu. Tuh. Dan Oke, oke. kuburan ini bukan tempat yang menyeramkan atau menakutkan, tapi enak gitu, enak didatangin gitu. Untuk wisata sejarah gitu ya. Wisata Pengetahuan sejarah. kita jangan sampai lupa dengan sejarah gitu ya Betul, Bang. betul, betul. Oke. Harapan untuk anak-anak muda yang ada di Tegal ini Bang, gimana Bang? Ya harus mencintai sejarahnya. Tegal mempunyai sejarah panjang. Apalagi tadi saya habis dari Amangkurat, Ya. terus ke pabrik gula, itu kan bagian-bagian dari sejarah kota Tegal. Masa mau diabaikan begitu saja? Kalau anak-anak muda Tegal tidak mencintai sejarah Tegal, wah celaka itu. Celaka. Apalagi ya kan. Siapa Oke. lagi yang mau Siapa menjaga lagi? Betul sekali. sejarah itu? Gitu. Oke. Terima kasih sekali ya Kang ya. Oh, siap. Silakan jalan-jalan Kang. Lihat-lihat di sini. Terima kasih. Ya, ya. Ibu, selamat sore Bu. Sore. Dan mereka ini peduli sekali dengan yang namanya sejarah. Sedangkan kalau kita melupakan sejarah, banyak sekali hal-hal yang kita punya dari produk-produk Indonesia itu hilang ya. Tarian diambil oleh orang lain, hasil karya dari kita sendiri juga diambil oleh orang lain. Itu karena kita melupakan sejarah. Dan inilah gunanya sejarah. Ada yang bilang makam penjajah ngapain direstorasi, ngapain di ekskavasi. Tapi itu tidak ada masalah sebenarnya sahabat semua ya, karena bukti sejarah ini menunjukkan bahwa kita pernah dijajah oleh Belanda. Dan seperti saya tadi ngomong ya, tidak semua orang Belanda itu hati nuraninya itu ingin menjajah, ingin menginjak-injak warga pribumi, tidak seperti itu sahabat semua. Jadi inilah sahabat-sahabat yang dari luar kota ya, dari Jakarta dan dari Bandung hadir ke sini, datang ke sini, dan beliau menginap 1 hari di sini untuk melakukan pelaku sejarah bersama dengan Tegal History, melihat tempat-tempat yang sangat bersejarah di Indonesia ini, terutama di Kota Tegal. Selamat sore Bang. Abang dari Bandung juga? Iya. Oh dari Bandung. Gimana Bang kesannya di sini Bang? Tempat di sini gimana Kerkhof Tegal ini? Ya lumayan, sekarang lumayan rapi lah gitu. Rapi ya? Iya. Emang Abang udah pernah kesini dulu? Belum pernah. belum sih, pernah. cuman dilihat-lihat yang di kota Kota lain gitu ya? agak Kurang terawat. kurang terawat. Ya. Ya karena ini hasil kerja dari teman-teman di sini sebenarnya Bang. Jadi seperti ini bangunannya kan lama semua ini. Abang pernah lihat makam yang seperti ini, seperti menara seperti ini di mana Bang? Selain di sini? Kalau ini di makam-makam Cina kalau nggak salah itu ya. Di Cina ya? Iya. Makam-makam Cina ya? Iya. Gitu. Oke, Abang silakan dilanjut. Terima kasih Bang ya. Nah, sahabat semua, ya antusias memang bagus sekali ya, karena memang kita tidak boleh yang namanya melupakan sejarah ya, jas merah. Jadi semua itu harus ingat ke belakang. Kenapa kita itu bisa merdeka ya karena ini sahabat semua. Ya, harusnya dari warga Tegal sendiri harus bisa ikut melestarikan ataupun menjaga, juga harus ikut aktif ya, karena Tegal juga kota yang besar, kota yang penuh sejarah, kota yang dengan sejarah yang panjang ya. Ya, begitu juga bukan berarti kita itu pro ke Belanda ya kan. Ini merupakan salah satu jejak sejarah kota Tegal yang perlu kita tahu. Oh ternyata Tegal itu seperti ini dulunya ya kan. Nah maka itu untuk pemuda-pemuda harus banyak lihat sejarah ya, harus kita lestarikan juga apa yang tertinggal untuk saat ini. Jadi aktivitasnya lebih banyak ke positifnya saja. Kita ambil positifnya aja ya. Ambil ke arah positifnya saja ya kan, daripada kita melakukan hal yang Negatif. tidak berguna kan, Ya. seperti itu. Nah, kalau nggak ada bukti-bukti ini kapan kita akan tahu ya Nah, Indonesia kalau pernah nggak ada- dijajah? Nah, kalau nggak ada bukti seperti ini, kapan kota kita diketahui bahwa kota kita adalah kota yang
besar. Oke, Pada terima masa kasih itu. Bang Miming. Terima kasih sekali Bang Miming. Siap. Halo Abang, dari mana Bang? Dari Bandung. Dari Bandung. Bukan Bang, Kang. Oh, Kang. Ya, oke. Oke, Kang. Kang mau nanya dikit, Kang. Kesan dan pesan Akang tentang tempat sejarah yang ada di sini gimana, Kang? Kesannya satu, ya saya baru pertama kali melihat yang begini begitu ya. Ya. Menarik. Mhm. Masih banyak yang perlu diselamatkan kali ya. Iya, heeh. Karena sudah kondisinya sudah sedikit atau malah banyak mengkhawatirkan begitu. Memprihatinkan gitu ya. Memprihatinkan, sudah semakin terdesak oleh yang baru dan perlu di preserve kali ya. Iya, betul sekali. Di preserve, kita harus kenal juga polanya bagaimana, bentuknya seperti apa, supaya kita juga bisa cerita kalau ini menjadi tempat untuk wisata, ada ceritanya bahwa ini tuh sebenarnya apa hubungannya dengan sejarah Kota Tegal, bagaimana kemudian kehidupan orang-orang waktu itu dan kenapa dibangun seperti ini, mungkin gitu ya. Itu ya. Termasuk juga mungkin cerita tentang siapa saja yang ada di sini begitu ya. Gitu ya. Mungkin itu kan memberi catatan sejarah, menjadi bagian catatan sejarah kemajuan atau perkembangan Kota Tegal. Oh, gitu, Kang. Satu lagi, Kang. Ya, Ini pesan dan kesan Akang ya untuk warga Tegal, terutama untuk orang-orang yang muda tuh gimana, Kang? Tentang sejarah di kotanya sendiri, Kang. ya. Anak muda sekarang memang males ya denger sejarah ya. Iya, betul sekali. Tapi kalau kita nggak kenal sejarah, katanya kita jadi zombie katanya ya. Jadi vampire juga, Kang. Iya, nggak tahu kita dulu tuh siapa, yang terjadi dulu itu apa, kita berdiri di sini karena apa, begitu ya. Gitu, Itu iya. pentingnya kita ada, walaupun belum tentu nggak hubungannya langsung dengan kita begitu, Iya, tapi betul sekali. kalau tidak ada mereka di sini, tidak ada sesuatu peninggalan jejak, kita semakin hilang koneksinya dengan masa lalu. Betul sekali. Jadi jas merah ya. Jangan Jas kita merah. melupakan sejarah gitu Iya, ya, Kang. Ya? gitu. Oke, Kang. Terima kasih, Kang ya. Ya, sama-sama. Harusnya memang kita jaga bareng-bareng lah, ayo bersatu. Kalau memang cinta dengan sejarah Tegal ya harusnya bareng-bareng, Itu aja. Bareng-bareng melestarikan dan menjaga, merawat. Menjaga. Nah, Lalu sama heeh. kota tetangga dong. Malu sama kota tetangga gitu ya. Mereka pada datang jauh-jauh, Jauh-jauh dari luar kota ke sini. ingin lihat juga. Gitu ya. Kenapa kita yang asli sini tidak ada punya niatan untuk seperti mereka? Gitu. Oke. Terima kasih Bang Cek ya. Nah, sahabat semua, orang dari luar kota, dari Jakarta, dari Bandung, dan dari Jawa Barat datang semua ke sini, lihat tempat-tempat yang bersejarah. Kalau di sini adalah kota yang besar, kota yang penuh sejarah, sahabat semua. Dan bukti sejarah itu ada makam-makam Belanda di sini. Dan kita bukannya bela orang Belanda atau bela penjajah, enggak. Tapi kita hanya menyelamatkan bukti-bukti sejarah yang ada bahwa kita pernah dijajah oleh Belanda. Oke sahabat semua, semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.